Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih sekali sudah memberikan saran, kritik, dan banyak sekali yang lainnya. Oke, terima kasih sekali. Ini ada kemarin kalau nggak salah saya membahas salah satu status, yaitu kamu sudah telanjang, kamu sudah video telanjang mandi bareng nggak tahu rumahnya. Uang melayang piye to iki? Nah, ini status saya ini menjadi pro dan kontra. Oke. Menurut Miss Yuni bagaimana nih? Nah, ini sebenarnya ini nggak ada curhatan, nggak ada yang curhat sama saya. Jadi ini nggak ada yang curhat sama saya setelah saya ringkas beberapa materi yang dimana banyak sekali orang yang curhat selalunya sudah video callan, sudah melakukan ini itu, mengirimkan uang, tapi tidak pernah tahu rumahnya. Jadi ini sebenarnya nggak ada yang curhat sama saya, tapi dari beberapa curhatan itu saya ringkas. Artinya adalah kita sudah telanjang dan uang sudah melayang, tapi kita tidak tahu siapa orangnya. Dari situlah ada beberapa tanggapan. Ya, saya bacakan satu persatu. Ya, tidak satu persatu karena ada 200 lebih ya yang memberikan masukan ke saya. Buru nafsu bejat penak sesaat go mau gumunku kok kadang sing ngono iku oleh opo to yo heran aku. Ini dari Mbak Sofi. Mbak Sagita Pegol, nikmate dirasakan dewe karek ambiare sak jagat roh kabeh. Selamat pagi Miss Yuni. Curhat kok perkara lanangan to Mbak Yu. Golek gendaan dikene po langsung iso ngerasane betapa nikmatnya ndondeng sehat panjang umur. Oke. Assalamualaikum Miss Yuni, sukses selalu. Ini dari Mbak Minisa. Menurutku sah-sah saja atau tidak menyebutkan nama, apalagi kayak saya ex Hongkong. Jadi ini pengalaman, peringatan, pelajaran bagi kita semua untuk berhati-hati. Maju terus Miss Yuni. Saya yakin Miss Yuni punya tujuan mulia. Semangat. Segi positif. Ini dari Mbak Sonoreok ya. Segi positif sebagai pelajaran supaya kita berhati-hati bersosmed. Segi negatif dampak mental bagi Mbak E yang mengalami kejadian, semoga kita semua dilindungi. Nah, ini komennya bagus sekali ya. Terima kasih Mbak Seno. Izin share Miss. Nah, hari sial tidak tertulis di kalender Miss Yuni. Tetap positive thinking. Nah, ini ada yang memberikan komen negatif. Tapi saya bacakan. Miss Yuni, itu adalah aib, kenapa harus disangkut pautkan? Aku nggak ikutan bully, takut yang bersangkutan bunuh diri kalau mental ngedown. Dapat pembulian di media sosial walaupun nggak sebut nama yang bersangkutan, hatinya pasti kena mental membaca tulisan kayak gini. Sebentar, karena nggak ada yang curhat. Saya nulis ini nggak ada yang curhat dan saya rangkap dari beberapa curhatan. Oke, jadi ini adalah saya ingin mengedukasi kalian bahwa bukan hanya mental yang kena, tapi keluargamu juga kena. Karena ini di sini saya tidak menyebutkan karena memang tidak ada. Tapi dari curhatan beberapa orang itu, semua laki-laki itu mengirimkan pada keluarganya. Nah, ini tolong diambil positif komen tulisan saya ya, jangan diambil negatifnya. Apa yang saya berikan tidak mengena pada orangnya karena ini adalah saya ambil global. Di mana masih banyak lagi perempuan-perempuan saudara saya itu sangat melakukan kebodohan, di mana rela telanjang. Lah kalau yang lihat itu saya atau Anda saja nggak ada masalah, dikirimkan ke bapak ibunya. Ini adalah peringatan keras bagi saya ataupun kaum saya. Jadi jangan diambil negatifnya. Miss Yuni kayak gini kok dibuat gibahan. Kayak gini tidak pantas untuk dilontarkan. Sekarang saya tidak respect Miss Yuni sama sekali. Oke. Berarti kalian hanya mendukung saya saat saya melakukan kebaikan. Saat saya melakukan kesalahan yang saya sendiri tidak tahu, kalian langsung lari dari saya, tidak ingin berteman dengan saya. Berarti saya tahu nih kalau memang Anda juga tidak pantas menjadi teman saya. Karena di sini ini global. Saya mengingatkan secara global. Dan akhir-akhir ini pun nggak ada yang curhat tentang telanjang itu. Sudah beberapa minggu yang lalu. Jadi ini saya cuma petik dari beberapa kasus. Ini loh kenyataannya, bahwa kita telanjang dan tidak tahu orangnya.
Jadi kalau kalian mengambil negatif, ya isinya negatif. Tapi kalau kalian berpikir secara positif, maka itu akan positif. Jadi sekali lagi saya buat status itu tidak mengena pada siapapun dan tidak menjurus sama siapapun. Dan ingat, jangan sesekali cocok lagi. Jangan. Karena kebetulan kamu baru mendengar konten itu, padahal konten itu sudah lama. Jadi konten-konten saya sudah saya repeat, saya ulangi, dan kalian mengatakan tidak respect sama saya. Sekarang saya tidak mau jadi fannya Miss Yuni karena membuat bahan kibahan. Sekali lagi, ini aja saya belum melakukan kesalahan. Ini aja saya belum melakukan kesalahan, saya bisa bilang gitu. Saya sudah ditinggalkan. Berarti memang keberadaan kalian adalah mengharapkan kesempurnaan dari saya, di mana saya adalah manusia biasa, dan saya lebih rela ditinggalkan saat ini oleh penggemar saya, oleh fans saya, daripada suatu saat dia benar ngefans sama saya dan saya melakukan kesalahan, Anda akan menghina balik sama saya. Jadi buat teman-teman nih, kalau saya mengeluarkan sesuatu, jangan langsung dicocok logi. Jangan langsung dicocok logi. Seperti saya membahas PSK di Kick Andy, kalau kalian tidak melihat keseluruhannya, maka kalian akan punya negative thinking terhadap saya. Seperti yang saya katakan saat saya berbicara dengan Madam, dan kalian langsung berprasangka buruk bahwa saya adalah orang yang melaporkan, maka Anda akan membenci saya. Dan saat saya menginfokan, meski tidak menyebut nama, jadi Mbak Ida Satin, postingan seperti ini sering banget memicu laki-laki yang baik juga beranggapan kalau semua TKW seperti itu, sebagian besar seperti itu. Juga kalau ada majikan yang tahu, kerap banget ada kasus seperti ini, para majikan mungkin akan sama menganggap CC Indonesia seperti itu sebagian besar. Oke, seperti yang Mbak Ida sampaikan, itu memang benar. Tapi kita selalu menutupi sesuatu kenyataan. Kita selalu beranggapan itu adalah tabu. Dan ini sebenarnya kalau kalian beranggapan positif, ini memperingatkan bahwa di dunia luar itu ada seperti itu. Ada kaum kita sendiri yang bodoh, rela telanjang, kehilangan semuanya. Dan jika seorang laki-laki mengatakan dia baik, dia berubah pada kita karena tahu kasus-kasus seperti ini dan menghakimi kita, itu laki-lakinya bukan laki-laki baik menurut pendapat saya. Laki-laki baik adalah menerima kamu apa adanya, bukan menerima kamu ada apanya. Jadi bukan saya ingin pembenaran dengan apa yang saya sampaikan yang menjadi kontroversi. Nah, ini seperti yang saya katakan, saat kita melakukan sesuatu, pandangan-pandangan itu boleh. Dan seperti yang saya katakan, gara-gara ini, ya Allah kayak gini kok di-up, Mbak Eva, Miss panjenengan sudah diamanai sebagai tempat curhat untuk seperti ini, sebaiknya Mbak ya nggak usah di-up again, akan menjadi bahan kibahan lagi. Sekali lagi mohon maaf bila tidak berkenan. Makanya saya selalu bilang, sesuatu yang negatif kalau kita olah menjadi positif, itu akan berakibat positif. Tapi kalau kalian mengubahnya menjadi negatif, itu akan menjadi negatif selamanya. Seperti salah satu contoh dahulu kala di zaman kerajaan, itu ada seorang raja sedang berburu. Saat berburu, kejadian kecelakaan, ya ini tangannya patah. Jadi tangan sang raja itu dua jarinya patah. Saat itu dia berbicara dengan patihnya. Wah, jariku patah ini. Oh, ya nggak apa-apa, yang penting jarinya saja yang patah. Pasti dibalik kepatahan jarimu itu ada hikmahnya. Nah, saat si patih ini mengatakan bahwa raja itu pasti ada hikmahnya dibalik patah jarinya yang dua itu, raja marah. Setelah kembali ke istana, sang patih dimasukkan dalam penjara. Dan akhirnya beberapa saat kemudian sang raja tangannya pulih, walaupun sudah cacat, pulih, akhirnya dia berburu lagi. Dan si patih tetap ada di penjara. Akhirnya si raja itu tetap mengembara bersama prajurit-prajurit yang lain dan bersama patih baru. Disitulah apes tidak ada dalam kalender. Sekali lagi di situ ada penjaga hutan, bisa dibilang penjaga hutan yang sedang memburu atau menangkap orang untuk persembahan.
Akhirnya prajurit-prajurit dan raja serta patih baru itu ditangkap. Dan disitulah mengharapkan hari pemujaan itu mengorbankan orang yang sangat sempurna, tanpa cacat sama sekali. Nah, disitulah karena raja tangannya potol tadi, kan otomatis tidak sempurna, Mbak. Otomatis kan tidak sempurna lagi karena ada kecacatan. Akhirnya sang raja dilepaskan, sementara prajurit dan patih baru itu dibuat persembahan. Si raja pulang dan akhirnya mencari patih yang ada di penjara itu dan menceritakan kejadian itu. Akhirnya sang patih tersebut mengatakan bahwa raja, seharusnya saya yang berterima kasih. Kan rajanya bilang nih, terima kasih patih, benar apa yang kamu katakan, ternyata di balik yang tidak baik itu ada kebaikan, yaitu kalau saya sehat nih, kalau saya tidak cacat nih, mungkin saya sudah mati menjadi bahan penyembahan. Dan raja mengatakan itu pada patihnya. Akhirnya patihnya mengatakan, raja, sebenarnya aku yang bersyukur, aku yang berterima kasih karena engkau penjarakan aku. Seandainya engkau tidak memenjarakan aku, maka mungkin saat ini akulah yang mati, karena dia kan tidak cacat sama sekali. Nah, disitulah rasa syukur saat kita memiliki badai dan bencana. Seperti yang saya katakan di dalam status saya cuma mengingatkan, silahkan kalian tanggapi dengan baik ataupun tidak baik, itu kembali lagi pada respon hati kalian. Jika itu adalah sebuah peringatan, maka itu adalah peringatan. Tapi kalau itu adalah buat menyindir, itu bisa dikatakan menyindir. Jadi setiap status saya itu sesuai dengan hati kalian. Kan kalian tidak menanyakan nih sesuai dengan hatinya Miss Yuni. Miss Yuni cuma mengingatkan di dalam setiap status. Saya tidak pernah menyindir siapapun. Seperti yang pernah terjadi, orang terdekat saya itu tiba-tiba komplain, Miss Yuni saya tuh nggak suka Miss Yuni seperti ini, seperti itu. Miss Yuni tuh menyindir sana, menyindir itu. Miss Yuni tuh seperti ini, seperti itu. Terus saya bilang, bagaimana kamu menyatakan status saya tuh menyindir sesuatu? Iya kan, siapa lagi kalau bukan Miss Yuni sama dia? Ya pasti sama dia. Dalam kondisi itu seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Saya cuma mikir, kalian perjalanan pikirannya jauh banget sih, travelnya. Mikirnya travelnya jauh banget. Saya enggak loh, gak mikir ke sana loh. Akhirnya saya buktikan dengan approver, dengan surat. Saya bilang, ini loh yang saya khawatirkan. Ini loh yang sedang saya baca. Ini loh yang sedang saya lihat. Dan ini loh yang sedang saya rasakan. Loh, berarti enggak seperti itu ya, Miss? Tidak. Nah, seperti status saya ini yang katanya mengandung kontroversi. Terus kemarin saya bilang masalah golput itu. Jadi itu memang bisa bilang apa ya? Status saya itu sebenarnya bukan status Cinderella. Status saya itu bukan status Cinderella. Cinderella, sepatunya Cinderella. Jadi saya sekarang mikir, status saya kan sebenarnya untuk mengingatkan, tapi kenapa selalu cocok dipakai orang-orang lain? Paham nggak maksud saya? Kalian tuh selalu mencocokkan dengan kaki kalian, seolah-olah sepatu komen saya itu saya tujukan pada sesuatu, dan kalian ngefikkan, oh Miss Yuni buat status ini pasti buat ini, Miss Yuni buat status ini buat ini. Di dalam hati saya itu nggak ada yang seperti itu. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Pak Faiz, apa yang kita pikirkan itu akan keluar dari kata-kata. Saat keluar dari kata-kata itu contohnya dalam tulisannya. Tapi kan apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Anda pikirkan. Dan apa yang Anda pikirkan saya juga nggak tahu. Karena itu saya cuma melempar status di mana saya ingin lihat nih responnya seperti apa. Dan jika memang nih saya harus ditinggalkan gara-gara saya menanyakan sesuatu, saya ditinggalkan karena saya merasa telah melukai hati sekalian, ya saya tetap akan bersyukur. Seperti tadi Patih tadi mengatakan bahwa saya tetap bersyukur saat saya dipenjara. Kenapa? Kalau saya tidak dipenjara oleh sang raja tersebut, maka saya adalah korbannya yang akan dibunuh oleh penguasa hutan. Begitu juga saya saat ini ditinggalkan oleh fans saya yang menyatakan dengan keras bahwa Miss Yuni dengan cara seperti ini saya tidak suka Miss Yuni. Miss Yuni itu tempat curhatan, dipercaya, diamanah, malah jadinya kayak gini, cangkemnya ngibah. Ya,
nggak apa-apa. Jika memang semua itu tidak cocok di kaki Anda dan Anda meninggalkan saya, ya nggak apa-apa, syukur alhamdulillah. Nggak ngefans sama saya harus bersyukur dong. Setidak-tidaknya saya tidak terbebani oleh amanah tersebut. Jadi buat mbak-mbaknya yang selalu tetap setia mendukung saya, tapi bukan dalam keadaan salah ya mbak ya. Saya siap menerima kritik. Saya nggak apa-apa ditinggalkan oleh fans saya juga nggak apa-apa dilolok nih balik. Ya nggak apa-apa, itu adalah resiko setiap ungkapan apa yang ada di dalam konten-konten saya. Jadi buat teman-teman, kalian boleh komplain, kalian boleh meninggalkan saya, bahkan kalian juga boleh menghina saya jika itu memang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tapi sekali lagi, sesuai buat kalian belum tentu sesuai buat saya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah saya akan tetap menjadi diri saya akan mencoba yang lakukan yang terbaik dengan versi saya. Saya terima saran dan kritik, tapi kalau kalian mengancam meninggalkan saya karena kesalahan saya katakan terima kasih dan monggo, karena saya tidak ingin menyakiti hati siapapun. Lebih baik nih kalau memang sudah tidak cocok, ya jangan lihat konten saya, nggak apa-apa. Namanya orang kan, ya mungkin sudah bosen lihat konten saya yang melulu itu aja, bener gak sih? Jadi santai aja, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.